20 baru mereka berani untuk fight. Mereka melakukan defense dengan sangat amat solid dan dengan Link Varsha, berarti Bigetron Alpha sekarang yang sudah melakukan ban terlebih dahulu, Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi Bigetron Alpha sedikit berbeda. Bukan seperti yang kata diprediksi oleh seorang Profesor KB. Tapi lagi dan lagi Albert diamankan, linknya Pak Pulung. Bagaimana ini Pak Pulung? Tidak boleh bermain untuk kali ini again and again. Apa yang harus dipikirkan Albert? Mungkin Albert ya sebenarnya dengan hal seperti ini juga memacu bagaimana ada hero-hero kejutan dari pemain-pemain dari Araki Hoshia, contoh ataupun yang paling penting ada dari Albert. Kenapa? Karena linknya dia itu terkenal, udah sangat-sangat mengerikan sekali. Di saat linknya harus terus-terusan di ban, kejutan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Albert itu yang akan kita tunggu semuanya nih Profesor KB. Oh wow, aku sangat amat menanti mungkin pemilihan hero-hero yang unexpected sih. Apalagi sekarang rata-rata jungler seperti yang kita tahu itu harus benar-benar memanfaatkan gimana dia mendapatkan jungle secepat mungkin, entah dari early stage atau bahkan mungkin ada di mid stage-nya, gimana cara dia bisa ngerusuh juga ke arah jungle Saber. Merupakan ban yang bagus menurut aku dari Bigetron Alpha, mengingat Hayabusa masih belum di ban, yang artinya bisa saja mereka amankan terlebih dahulu. Kita tahu sendiri Matt bisa saja mengamankan di bagian gold lane. Flex pick menurut aku bisa menjadi sebuah senjata yang matang bagi teman-teman dari Bigetron Alpha, karena mereka terkadang malah yang paling jarang flex pick loh. Mereka ini yang bisa dibilang paling sering untuk mengamankan pick-pick yang solid. Poveus di ban, artinya Pakito bisa saja diamankan oleh Ripo, ditukarkan oleh Hayabusa, dan ini bisa menjadi pick yang sangat amat menarik. Kenapa? Karena Chow bisa saja diamankan oleh Araki Hoshi juga di phase yang pertama dari second pick kita, Pak Pulung. Oke, dengan seperti ini berarti banyak hero yang terlepas. Oke, contoh tadi adalah Pakito, salah satunya hero yang sangat OP lagi untuk sekarang. Cuman di saat Pakito diambil, akankah Beatrix yang tadi di awal-awal kita sebutkan ini akan menjadi perebutan, akan langsung diamankan oleh Araki? Tapi ternyata Pakito dilepas, Hayabusa diambil. Wow. Pakito, sere Kito. Gila, udah bakal diamanin sama Araki. Ini Pakito bakal diamanin nih harusnya nih oleh tim Araki Hoshi. Dan kita lihat ini Acil dan juga salah satu analis dari Araki Hoshi sedang mencari pilihan, ternyata Jauhead dan juga Pakito. Jauhead untuk seorang Finn kali ini akan bermain dengan objektif. Akankah ada pick over untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha? Tapi tentunya AG tidak akan tinggal diam, Profesor KB. AG juga bakal memilih dengan adanya counter dari seorang Jauhead itu sendiri selaku Profesor. Aku berpikir ke arah Benedetta sih, apalagi dengan playstyle 2 assassin, artinya dengan Araki Hoshi mengamankan 2 pick seperti ini, apalagi frontline-nya sangat kuat, mereka bisa saja menabrak langsung ke arah backline. Tapi ternyata Bigetron Alpha menjawab dengan satu Nathan ditambah dengan Barats, artinya mereka ingin baku hantam di bagian frontlinernya, dan tidak akan membiarkan teman-teman dari Araki Hoshi juga dengan playstyle mereka yang frontlinernya sangat amat kuat, sangat amat tebal juga di sini, untuk mendobrak masuk ke arah Bigetron Alpha. So ini pick yang cukup menarik karena mereka belum menyiapkan untuk bagian backliner yang benar-benar dalam sekali. Kayak misalkan kita ambil contoh yang mungkin masih ada kayak Chang'e bisa saja untuk diamankan, tapi ternyata Jauhead, Eudora, combo klasik lama, dimana ini adalah combo instant kill yang cukup mengerikan. Karena kita tahu sendiri untuk Clay ini entah kenapa ya, semenjak di Araki Hoshi aku bisa dibilang by data ketika dia berada di tim sebelumnya dia kerap kali bermain seperti match mid laner, tapi untuk sekarang akhirnya aku bisa melihat lagi Clay dengan match mid lanernya yang salah satunya adalah Eudora yang menjadi salah satu power pick ketika berada di tim sebelumnya nih Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Namun untuk banning phase-nya dari Bigetron Alpha ini masih banyak sekali potensi yang bisa diambil. Chow, Lunox, Chang'e, ini banyak banget pick yang sangat amat possible. Bahkan Bigetron Alpha dengan flex pick dari Hayabusa bisa mengamankannya untuk Rainbow di bagian mid lane atau bahkan Matt di bagian gold lane. Bagaimana kalau dari Ranger Mas? Nah, menurut aku sendiri nih, aku masih penasaran satu hero yang belum di-ban oleh Araki Hoshi yang bisa dibilang apakah itu akan dikasih sebagai trigger untuk Bigetron Alpha, yaitu Cecilion. Cecilion masih belum berada di daratan, bahkan bulu hidungnya juga belum kelihatan. Tapi melihat Bigetron Alpha sudah mengamankan Lancelot, ini tandanya respect terhadap seorang Albert lagi dan lagi, Pak Pulung. Albert diberhentikan hero poolnya. Betul seperti kata Samsung Galaxy S Series. Ways to victory Bigetron Alpha adalah membatasi pergerakan hero pool dari seorang Albert. Tapi ada beberapa hero Albert yang menurut aku mungkin bisa diamankan oleh seorang Albert, yaitu ada Roger, ya kan, ada Granger,
ya kan? Ataupun bisa ternyata ada pertukaran laning antara Sin dan juga Albert. Apakah Albert akan berada di gold lane dan Sin yang akan berada di jungle? Nggak ada yang tahu. Kalau misalnya hero pool Albert untuk sebagai posisi jungler itu sudah habis. Gimana menurut Pak Pul? Wah, ini benar-benar dihabisin ya. Coba 2 band terakhir dari Beton Alpha juga ada Lancelot, ada Isansin. Yap, masih tersisa seperti Roger apa yang udah dibilang oleh Bapak Oji barusan. Cuman apakah itu akan cocok juga dengan pemilihan hero dari 3 sebelumnya nih Profesor KB? Karena kalau kadang kita paksa-paksain juga agak sedikit-sedikit sulit juga nih. Tapi ternyata Roger nih berhasil diamankan. Langsung berhasil diamankan, langsung diambil sekarang. Roger ya. Ya, karena yang terbuka Roger, Granger, atau bahkan possibility hero lainnya juga masih ada. Namun untuk hero rusuh yang snowballnya pasti, ya Roger adalah pilihan yang bagus. Ini membuat Beton Alpha makin sedikit untuk pemilihan hero-nya. Jangan sampai mereka frontlanernya Baratsnya ini dimakan sendirian. Artinya mereka butuh satu lagi. Either way, menurut aku Cho adalah pemilihan yang bagus, tapi melawan Pakito menurut aku bukan pilihan yang bagus. So, mereka harus membiarkan Barats ini ketemu sama Pakito. Dan satu lagi gold laner yang masih terbuka yaitu adalah hero untuk Bang Sin. Bang Sin bisa aja mengamankan ke arah Tamus, karena menurut aku untuk jump in, apalagi commit ke arah Beton Alpha dengan mereka punya Eudora dan juga Roger ini oke banget. Namun ternyata Beton Alpha harus menjawab dengan 2 frontliner. Mereka membawa hero CC Teamfight, membuat Roger memiliki sebanyak amat sekali stopper. Di sini ada Barats, ada Ruby. Kita tahu sendiri dengan Don Run Wolf King-nya, ia sangat amat mengganggu pergerakan daripada seorang Roger. Dan memang Atlas ini mereka ingin membawa teman-teman Beton Alpha untuk melakukan team fight jangka panjang. Last magical damage mereka tutup dengan hadirnya Nathan. Tapi buat aku sendiri Nathan ini harus farming sebanyak mungkin agar dia mendapatkan positioning dan juga potensi di bagian mid into the late game. Karena menurut aku Nathan ini akan bermain penetration. Entah itu dia akan mengamankan Malefic Roar, Genius One, dan juga Divine Glaive. Satu pick lagi dari RRQ Hoshi adalah hero Chang'e. Karena kalau Tamus dia bakal dimakan, mau gak mau dia harus memanfaatkan yang namanya high ground defense dan juga range yang sangat jauh. Dan inilah dia Phil selaku analis dan Acil juga sebagai coach dari RRQ Hoshi. Mereka udah yakin banget dengan picknya Bang Sin, idol dari Ranger Emas. Mungkin kita akan lihat lagi Chang'e-nya kali ini, Ranger Emas. Inilah dia game yang pertama dari best of 3 series kita antara Bigetron Alpha versus RRQ Hoshi. Tapi di sini Age pinter banget, gak tau kenapa Age dia grafiknya pas gue lihat pick terakhir, 2 pick terakhir ini bikin bener-bener Roger itu takut untuk masuk. Dia nggak butuh dapetin Rogernya, tapi psikologinya, mentalnya udah kena duluan bro. Udah ketika mau masuk, wah bikin deg-degan loh, bikin kayak digertak duluan dia, digertak sini sok atau maju langsung ya gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk aja ke Lane of Stone. Dan ini dia Bigetron Alpha. Akankah menjadi kelinci percobaan dari RRQ ataukah di sini RRQ Hoshi yang harus menjadi kelinci percobaan dari Bigetron Alpha? Langsung dipandu oleh Kalung Mas, KB Pulung, Ranger Mas. Pak Pulung, silakan. Bikin pantun untuk ngerayu. Run Ryu jalan yuk gitu langsung aja ya. Ini kita pantunnya itu tadi adalah salah satu contoh buat teman-teman semua juga ingin mendukung kedua tim ini ya. Kalian tuh bisa ya langsung entah nanti ya banjirin kolom komen kita ataupun bisa langsung nge-DM ke Fauzi Anskar, Ranger Mas ataupun ke KBGGWP ataupun ke Pak Pulung secara langsung. Nantinya kalau ada momen kita pasti akan membacakan seluruh pesan-pesan yang kalian berikan. Tapi jangan lupa juga untuk nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas di dalam MPL ID season yang ke-8. Oke, menarik nih. Ini aku mau note sedikit bahwa RRQ Hoshi membawa 4 flicker yang mana ini adalah potensi terbaik mereka untuk bermain kiting. Mereka sadar lawannya adalah Atlas yang mana kalau satu kali fataling aja ini bisa membuka potensi banyak untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. So dengan 4 flicker seperti ini mereka bisa saja main jump in langsung, apalagi mereka membawa Jawhead dan juga Eudora, atau jangan-jangan mereka akan ngedinai gerakan dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini lihat bagaimana stage yang menurut aku cukup buruk dan tidak ada yang menjadi pertukaran. Sorry Profesor KB, aku kira tadi bakal dipaksa. Silakan lanjutin Profesor KB. Ini kayaknya bakal agak sedikit kerusuhan aja sehingga Branch-nya tuh nggak bakal bisa makan. Dan menurut aku apa yang terjadi nantinya di kemudian hari di mid game, kalau Branch-nya nggak dapat makan, apalagi ternyata dapat makan, ini Albert-nya harus benar-benar di shutdown. Jadi PR sendiri bagi Bigetron Alpha Ranger Mas.
Wow. Oke, langsung banget coba dipasang, tapi lihat Detonas, welcome to my channel. Berhasil mendapatkan 1, tapi di sini lihat berhasil banget menuju mana seorang Albert, dan ternyata Albert masih level 4. Albert gak bisa bertahan, 3 versus 1. Albert pun harus tumbang begitu saja, Pak Pulu. Yap, Albertnya terjebak di tengah player dari Bigoton apa di mana tadi pergerakan dari Ripo juga sangat baik ya Profesor, yang mendadak entah dari mana datangnya, layaknya cinta yang mendadak masuk ke dalam hati. Dia mendadak langsung ada di situ dengan Detonas welcome-nya, berhasil menelan pergerakan Roger, cuman purple buff-nya kali ini. Ulala, sudah ada satu meteor shower yang langsung dikeluarkan oleh Chang'e. Tetap rugi sih, apalagi mengingat turtle-nya udah mulai di setup dan bagus banget dari Bigetron Alpha-nya sendiri, karena walaupun mereka dapat kill, RRQ nggak tinggal diam, Ranger Mas mereka langsung mengamankan turtle dan purple buff untuk seorang Brands. Oke, langsung bakal coba dipasang di sana, Tifa dikeluarkan langsung, tapi tersantar Hayabusa harus tumbang. Hayabusa, lihat serigala berbulu domba berhasil mendapatkan double kill dari seorang Albert, bahkan orange puff-nya pun bakal ditumbangi. Bigetron Alpha, what happened Aya Naun? Bigetron Alpha kali ini kehilangan banyak poin dan bahkan lihat Ripo berhasil mendapatkan 1 orange buff dengan diludahin begitu aja, dapetin orange buff di arah bottom lane, Pak Pulu. Oke, untuk beberapa saat mungkin ada strategi untuk bermain dengan seperempat lapangan, setengah lapangan, ataupun setengah dari map, ataupun seperempat dari map. Tapi ternyata untuk kali ini yang dimainkan oleh RRQ hampir full satu map mereka kuasain. Ini adalah hal yang sangat baik untuk di awal game ya Profesor ya. Ya, apalagi mereka unggul dari segi gold dan Brands-nya tidak dikasih makan sama sekali dengan perbandingan 2 level kali ini. Kita tahu sendiri jungler perbedaan 2 level sangat amat jauh, dan bahkan Finn sama Kaye-nya aja kali ini langsung ada tim 4 yang bermain bagian mid lane. Alright, bakal coba dipasang, lihat serigala berbulu domba berhasil mendapatkan 1, tapi ternyata Clay dengan burn fire-nya berhasil dapatin poin di arah mid lane. Lihat Bangsit sembur, Meteor Tower, dan gak ada retribution. 2 pop-up diamankan, dan bahkan MHTT harus tumbang begitu saja oleh serigala berbulu domba. Ini Albert benar-benar bukan serigala biasa guys, ganteng-ganteng serigala kali ini. Bahkan di arah bottom lane, R7 mencoba untuk menumbangkan seorang dinosaurus yang sudah menjadi dewasa, tapi ternyata damage dari R7 terlalu sakit. Apakah War Exit sudah jadi dari R7? Melihat damage yang diberikan terhadap seorang Ripo kali ini, langsung ada Meteor Shower. Itu dia Bangsin, permainan dari Meteor Shower ataupun Chang'e sudah sangat mirip ya Profesor KB 11-12 sama Pulung kalau pakai Chang'e ya kan. Ya Pulung terkenal dengan CBC gitu. Kenapa pada nggak seneng gitu lu pada berdua? Nggak senang. Mirip. Nggak ada Bang Sin jadi Bang Lung, ada Bang B kalau nggak Bang Ji. Nggak, Chang'e aja udah sangat mirip kali tadi kita lihat aja. Udah ada satu lagi. Fataling yang berhasil memukul mundur Clay, tapi Clay masih bisa selamat. Sementara itu di bagian belakang ada pergerakan juga yang sangat-sangat mengerikan dari kedua tim. Mirip kita Alpha masih tetap mempertahankan dan welcome berhasil untuk mendapatkan satu Detonas. Welcome-nya dilanjutkan dengan Emo Pendant yang ternyata berhasil untuk mendapatkan 2 orang ini. Bangji. Oh my god, kuada Conceal from Finn. Conceal berhasil menyelamatkan seorang Clay, tapi ternyata Albert sang serigala berbulu domba berhasil ditumbangi dengan satu Shidokiru. Nah, di arah top lane sana, lihat Bangsin udah standby opposition. Brands gak punya retribution. Apakah berhasil diamankan pertama lagi oleh seorang Bangsin? Tapi lihat, semburan maut gak bisa ditahan, dan bahkan satu hit terakhir berhasil dapatkan oleh seorang Brands. Kalau tadi Kaye enggak kegeser sedikit, itu mungkin bisa menjadi malah petaka untuk Kaye, karena damage yang diberikan oleh Bangsin terbakar di tubuh seorang Hengki Kurniawan, Profesor Gabi. Iya, jujur kalau misalkan melihat playstyle seperti ini, RRQ sangat amat baik dengan kendali mereka, apalagi udah punya Genius One dari Sin-nya, ditambah dengan Windtalker dari seorang Albert, damage udah cukup, dan Finn apakah bakal ada pick off di sini, dan bahkan 24 kali Ranger Mas. Oke, langsung saja diimun begitu saja. Shutdown didapatkan, tapi R7 di belakang nggak mengelapasin Ripo, benar itu begitu saja. Tapi Finn-nya masih mencoba bertahan, 2 hilang, bagaimana double kill. Tapi ternyata yang digaruk hanyalah Juba saja. Bangsin masih mau lebih. Meteor Shower di ujung sana masih berubah menjadi satu buah serigala berbulu domba. Albert sang serigala kali ini mengamuk. Pak Pulung.
Dan barusan ada hal yang sangat-sangat hebat sekali ataupun yang sangat-sangat luar biasa, di mana tadi Bang Sini agak sedikit ngebayarin ya untuk Argo turretnya agar tadi Albertnya bisa langsung lewat dan juga bertahan ataupun bisa melakukan inisiat terhadap player lain dan juga menyeberang ke arah dari Orange Buff. Namun di bawah Riponya belum mengumpulkan stack yang jauh lebih banyak lagi, badannya masih kecil, belum ikut fitness, belum ikut gym, ototnya belum keluar, belum kering, tapi ternyata untuk kali ini Asbel Force-nya dibalaskan langsung dengan Detonas Welcome. Engkau mau pergi kemana jauh Her? Langsung dilepain begitu aja, dikeroyok habis-habisan, menghilang sudah Fit untuk kali ini. Wow. KB suka makan kangkung. Setiap hari menebar benih. Anak kios ini bung, goreng-goreng dulu gak sih? Itu pantun dari RK Kingdom dan Big Troopers. Tolong jangan lupa kirimin pantun kalian ke Ranger Mas, ke 40 dan juga ke KB GGWP. Tapi bakal tertimpa darah Turtle. Saya dengan Noko Strike-nya, dia pasti sudah mendapatkan. Tapi lihat dilempar kembali ke arah belakang. Tidak bisa kabur kemana-mana, maka satu meter shower terhujam kembali, 1 point kill. Lalu tadi ini Albert juga ada seorang Frans, double kill, looking for triple kill. Rainbow gak boleh pulang, mau jadi goyang sebelum mau jadi terapung. Dapatkan looking for Pedia dan gak berhasil diamankan Albert, sayang sekali. Pedia yang gagal disampaikan sama seorang Clay. Berisoke Bigetron apa masih memiliki kesempatan, tapi ternyata perbandingan kok hampir 6.000 Profesor. Oh, bahkan tadi ada satu buah movement yang sangat amat unik. Inilah dia, mungkin kita bakal lihat dari replay by Samsung Galaxy A series-nya, ketika tadi aku hampir banget notice di mana ada satu buah shadow kill ketemu sama Lycan Punch. Jadi antara Brans dan juga Albertnya sama-sama imun, dan bahkan ternyata Albertnya yang mengimun shadow kill. Satu source kill yang sangat amat mahal, dan bahkan kalau ada pick off lagi, aku nggak heran kalau seandainya Araki Hoshi mungkin akan langsung menuju ke arah Lord, karena lihat snowballing dari Albertnya berhasil kali ini Parpulung. Wow, walaupun dia gagal untuk mendapatkan maniak dan juga menimbulkan cedera hati yang cukup serius tadi untuk Albertnya, tapi tidak untuk sekarang. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Albert. Dia terus mengamuk, ditabrak lagi, yang tebal force-nya dilemparkan kayak keluar, tapi Fatalingnya sempat untuk menabrakkan ataupun mendapatkan 2 cekingan terhadap player dari Araki Hoshi. Hanya saja mereka kalah damage, mereka kalah item, mereka kalah network. Apapun yang dilakukan oleh Bigetron Alpha bisa dibalikin secara langsung dan juga dibantahkan oleh Araki Hoshi Oji. Ini dia Albert, sang serigala berbulu domba. Kenapa aku bilang serigala berbulu domba? Terlihat memang Albert ini adalah seorang lelaki yang imut, gemas, dan menggemaskan. Tapi ternyata di baliknya ada seseorang yang sangat seram, yaitu serigala dengan Roger Araki Hoshi. Berhasil mendapatkan 12 point kill. Albert. Ini sudah mulai membungkam para suara-suara haters yang bilang kalau dia hanya bisa bermain Link. Tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha kamu tinggal diam. Hayabusa dari seorang Bigetron Alpha Brands masih coba untuk farming terlebih dahulu. Mereka butuh hero scaling, langsung disebut begitu aja. Bang Sin tidak bisa memberikan vision terhadap permain dari Araki Hoshi. Jadinya Bang Sin sembur supaya Bigetron Alpha mundur semua, supaya Bigetron Alpha tidak ada yang mendekat ke arah Lord. Tapi lihat, satu Asaba Force ke arah belakang, ejector telah dikeluarkan, dan satu petir banget para petir dari seorang Clay berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Berhasil dengan Pasenonya, SM menjadi pilihan kedua, dapat 1 poin tambahan. Dapatkan kali ini 2 hilang ketika Bapak Lord muncul. Ini bencana Papulung. Ini udah sulit banget sih, dengan ada burst damage juga yang dihasilkan oleh Sin yang menggunakan cangan di bagian belakang, dilanjutkan lagi dengan Roger. Coba lihat dia solo aja kayak begini bisa mandiin siapapun. Nggak pakai air dingin, nggak pakai air hangat, tapi pakai air panas. Itu akan membuat kulit dari Paratsnya melepuh dan juga menimbulkan damage yang sangat-sangat mengerikan. Ada space yang tercipta, mereka bisa mendapatkan Lord kali ini di menit 10, hampir menyentuh di angka menit 11 tanpa adanya gangguan nih Profesor. Iya, yang seperti aku bilang tadi, mereka kalau seandainya makin snowball, mereka makin pasti. Apalagi mengingat dari Bigetron Alpha yang agak sedikit under dari farmingannya, mereka pasti akan kehilangan Lord yang pertama. Tapi jangan lupa juga untuk vote momen game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. By the way, back into the discussion kali ini dengan net worth 10.000, menurut aku ini Araki Hoshi udah unggul jauh banget. Demon Hunter Sword sudah diamankan, dan bahkan tadi aku sudah sempat lihat ada Malefic Roar dari Albert membuat Brans sangat under, dan damage-nya bahkan bisa kita lihat bahwa Brans berada di 4 terbawah dari players gold.
Artinya dia tidak mendapatkan farming yang cukup optimal dan pressure yang diberikan oleh teman-teman RRQ Hoshi ke arah Brands berhasil di early stage. Level 4 yang diamankan oleh Sin langsung Meteor Shower, dan bahkan early stage dari Finn yang membuat berkali-kali Brands tidak berhasil mendapatkan purple buff-nya. Oke, tapi lihat langsung ada Meteor Shower dikeluarkan begitu saja, langsung hilang dari suara KYY. Ripo berhasil menangkan satu, tapi ternyata Finn hanya menjadi tumbal. Lihat para pemain RRQ tersahabat, Time of Vendetta juga Downrun Walking dikeluarkan. Benar-benar aja tidak bisa berkabur, tapi dapat kill didapatkan. Lagi Putri Begel menuju ke arah kematian terlebih dahulu dari seorang Albert, dan bahkan Lord Master dimakan oleh seorang Rainbow. Meteor Shower masih mau Sakit lebih. banget. Lihat Rainbow jadi mati dan Afil saja tumbang. Mau gak mau beli digunakan, tapi ternyata damage terpaksa. Shut up. Rainbow versus everybody, pembuka menantu pada bisa diberikan, and wipe out raja dari segala raja, takes a game one. Tapi emang begitu adanya Pak Pulung. Wow. Ini dia game kedua kita udah mulai berjalan. Tapi Oji, setelah tadi kita meng-announce ataupun bersama Rediadi di game yang pertama, pendukung-pendukung dari Bigetron Alpha dan juga RRQ Hoshi udah mulai bermunculan nih. Bahkan ada satu penonton di luar sana. Nobar di rumah X, Nobar di Gunung Bromo. Yes, wow, luar biasa sekali. Ada penonton kita yang sedang ada di Bromo. Luar biasa sekali. Jadi kalian, hey RRQ Kingdom dan juga Bigetropers, mana dukungannya? Coba banjiri kolom komen ataupun nongol di DM kita. Kalau kalian mau nge-follow kita ya juga alhamdulillah, berarti kita akan menjalin silaturahmi. Ini dia game yang kedua, pen-penannya pun sudah terlihat. Nah, Pak Pulung, ada juga nih Bang, gua sedang perjalanan dari Madura ke Jember, tapi tetap harus nonton MPL dong buat support. Thank you untuk Pak Pul. Hati-hati di jalan, stay safe, dan buat kalian yang lagi di jalan dan sambil menonton MPL, gua mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang udah datang sore-sore kayak gini, udah bangun melek buat nonton MPL, terima kasih juga sebanyak-banyaknya. Jadi buktikan kalau MPL ini adalah liga nomor 1 terkece tersolid, dan kita share, kita pecahkan kepada mencetus 150.000 hari ini. Jangan mau kalah ya guys, ya Profesor silakan. Anyway, back into the draft. Kali ini RRQ Hoshi yang akan mengamankan first pick mereka, dan ternyata Harley Jawhead sudah di-ban. Mereka sadar power dari Jawhead ini sangat amat tinggi, apalagi Jawhead menutup banyak kemungkinan Popol Kupa, dan yang bisa mengkontes adalah Benedetta. Tapi tadi Benedetta tidak diamankan sama sekali, dan bahkan tidak menjadi perebutan untuk di match kali ini. Sementara itu Bigetron Alpha, mereka masih melakukan ban terhadap Link, Matilda, dan ternyata Pakito sudah mulai muncul kali ini ke permukaan kembali. Setelah Hayabusa juga sudah dipick, RRQ Hoshi seolah pede kali ini. Mereka tahu Albert dengan potensinya, dia farmingannya kalau se-free kayak tadi, sebebas seperti tadi di game yang pertama. Ini Hayabusa bisa menjadi senjata yang mematikan, apalagi kalau seandainya Bigetron Alpha akan bermain marksman untuk junglernya Pak Pulung. Oke. Terjadi perubahan lagi ya dari para pemain RRQ Hoshi di Hayabusa sebagai picknya yang pertama. Ini akan mengakibatkan apalagi ya, pemikiran yang sangat luas lagi untuk Bigetron Alpha. Apalagi yang harus mereka amankan, apalagi yang harus mereka ambil, apalagi yang harus mereka ciduk untuk bisa membalikan keadaan. Tapi terlihat udah ada Parsha dan juga Xbox nih Oji. Oke, Hayabusa menjadi pilihan. Xbox kali ini bisa menjadi jungler ataupun Ripo bakal berada di offlaner. Tapi kalau bisa aku bilang, kayaknya di posisi kali ini Parsanya belum tentu berada di arah seorang Rainbow. Karena seperti yang kita tahu ya, sesuai dengan kata Profesor, seorang Rainbow ini bakal memiliki flex hero. Dia benar-benar menaruh hero-nya itu tidak sembarangan, dan tentunya hero-nya akan menjadi salah satu counter dari seorang RRQ Hoshi. Tapi lihat, kembali para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini udah mengamankan satu buah Popheus yang mungkin sangat-sangat bermasalah untuk RRQ Hoshi, Pak Pulung. Popheus di-ban by the way untuk dari RRQ Hoshi, tapi makanya. Esmeralda, wow, Angela. Tapi kali ini menurut aku dengan mereka ngambil terhadap Esmeralda Angela, aku kepikiran satu hero loh. Apalagi ini adalah dua hero yang mereka mau jump in semuanya, Ranger Masa juga Papulung ke arah Parsha. Dan entah kenapa aku tiba-tiba kepikiran Khalid. Namun menurut aku dengan hadirnya Esmeralda kayaknya nggak bakal ada Khalid untuk kali ini. Dan untuk hero jump in dari Parsha, mereka kayaknya bener banget kayak yang Ranger Mas bilang, ini masih flex hero, nggak cuma untuk Rainbow, bisa juga untuk Mat. Tapi aku butuh satu cover lagi kalau gitu untuk Bigetron Alpha. Entah kenapa frontliner dari Bigetron Alpha ini kayak masih kurang nendang kalau misalkan mereka hanya mengandalkan export. Dan dengan kehadiran dari Cho, hero-hero flex yang mungkin bisa bermain jump in ke arah backline, itu akan sangat bagus bagi Bigetron Alpha. Tapi ternyata
mereka mengincar hero ke arah backline yang damage ternyata bukan yang sisi power, yaitu adalah Saber. Dengan triple sweep tentu ini akan menjadi salah satu kontes natural bagi seorang Hayabusa, tapi pertanyaannya adalah akan ditaruh di mana Saber ini? Karena menurut aku untuk di Gold Lane adalah tempat terbaik bagi Saber sekarang kalau seandainya dia mau di head to head kan dengan Hayabusa jungle. Tapi kalau seandainya head to headnya ini adalah ternyata Hayabusa untuk Gold Lane, nah Sabernya ini harus pintar mainin bush. Gimana caranya biar dia tidak di pick off asal-asalan dengan Shadow Kill? Karena kalau udah connect dengan Shadow Kill, ya mau nggak mau ini Saber juga bakalan hilang, walaupun dia adalah kontes natural untuk seorang Hayabusa Ranger Mas. Yes, ini sih feeling aku ya. Nggak tahu kenapa ini Sabernya bakal ditaruh di support. Kalau menurut aku ya, Parsai bakal menaruh di samping, tapi ternyata lihat Roger udah diamanin. Tandanya Hayabusa bakal menjadi jungler hari ini. Jungler untuk Ararkyoshi, karena dia nggak mau di natural counter seperti kata Profesor KB bilang. Kagura balik lagi untuk di posisi banning di tim yang sisi sebelah kanan. Tapi kalau bisa aku bilang satu, ini Ararkyoshi terlihat cukup signifikan perbandingan yang kemarin dan sekarang dengan adanya shot call dari Finn. Ini nggak tahu aku aja yang ngerasa atau Pak Pulung dan juga KB juga ngerasain hal yang sama. Gimana Pak Pulung? Ya karena ada perbedaan permainan dan perbedaan pola penyerangan yang dilakukan ya. Mungkin karena sekarang nih kita lihat Ararkyoshi hari ini bermain, kemarin juga Ararkyoshi sempat bermain. Emang jelas terlihat ada perbedaan yang mereka hari ini jauh lebih yakin di saat mereka ingin melakukan initiate, ya udah mereka melakukan initiate, tapi bukannya kita untuk mendeskripsikan satu player ataupun yang lainnya ya, tapi ternyata ada pola permainan yang mengakibatkan kayak di satu sisi ini sangat-sangat yakin dan satu sisi juga penuh akan keraguan, bukankah seperti itu Profesor? Iya, aku bisa bilang bahwa kayak seolah di sini Ararkyoshi lebih confident, apalagi dengan pick mereka yang sudah diamankan terlebih dahulu 3, mereka kuat banget untuk dari segi team fight, kiting playstyle. Apalagi dengan Esmeralda berarti team fight-nya akan team fight jangka panjang, akan tarik ulur, entah dia akan menggunakan flicker atau bahkan purify. Aku tetap setuju. Apalagi ada satu buah Angela di sini yang akan sangat membantu sekali pergerakan absorb damage dari Force Mount Shield. Sehingga durability dari Esmeralda juga bisa kita bilang tidak akan main-main untuk di team fight jangka panjangnya nanti. Tidak ada Chow, tidak ada Lunox, artinya di sini bisa dibilang Esmeralda dari Ararkyoshi agak sedikit bebas. Apalagi hanya ada Saber sebagai salah satu contender damage dengan triple sweep-nya. So, di Grand Alpha mereka harus mengambil banyak sekali hero locker, dan ternyata hero locker area of effect yang mereka amankan adalah Kufra. Berarti bisa aku bilang di sini mereka ingin memainkan Bush benar-benar dimainkan dari sisi gankingnya. Namun, menurut aku Ararkyoshi juga bisa menabrak balik kalau seandainya mereka membawa satu hero dengan damage yang sangat amat tinggi dengan area of effect yang mereka kalau bisa aku bilang masih kurang nih dari Ararkyoshi. Gimana kalau dari Ranger Mas sendiri melihat Kufra yang sudah diamankan area of effect-nya? Kufra area of effect, tapi satu, asal Kufranya jangan terlalu memaksakan diri untuk inisiat terlalu dalam. Ini Sokebe. Karena kenapa? Ini Kufranya benar-benar harus tahu timing banget. Kalau dia udah ngebuka tandanya, kawanannya udah harus dekat. Karena dia bisa mundur, dia bisa pulang kalau ada Federal Strike. Kalau nggak ada Federal Strike, dia nggak bisa pulang, Be. Dia bisa kesangkut dan bahkan lihat Lilia. Lilia was a little girl. Lilia was a little girl. Nah, ini kalau dekat Ji, agak geser tulang rusuk tuh satu ku bikin ya Ji ya. Untung kita jauh nih. Ampun orang tua, tapi orang tua tebak dulu dong. Last pick dari Bigetron apa orang tua? Last pick dari Bigetron Alpha. Salah. Oh. Masih mau Cloud, kayaknya menurut aku agak sedikit riskan banget kalau seandainya akan diamankan Cloudnya. Tapi entah kenapa Yuzong dan Lilia ini membuat sebuah barikade team fight yang sangat amat baik. Namun YSS juga tidak buruk menurut aku. Tapi kayaknya kalau misalkan ini adalah salah satu jungler yang diamankan, berarti wow, BTR Pulung is back ternyata. Wow, mereka ngambil resiko ini dan ternyata aku tidak melihat celah kalau misalkan ini Cloud untuk menuju ke arah backline. Karena apa? Karena backline-nya dia punya Black Shoes dengan Lilia. Artinya kitingnya tentu akan lebih pasti untuk teman-teman dari Ararkyoshi. Dan dengan mengambil Cloud, artinya mereka akan mengadu dari sisi Hayabusa versus Cloud. Yang mana dari early stage kita tahu sendiri Hayabusa ini sangat amat unggul ketika berhadapan dengan Cloud. Dan membawa Marksman sebagai salah satu contender untuk di jungle.
ini menurut aku udah benar-benar membawa resiko bagi teman-teman Bigetron Alpha. Tapi balik lagi, back again in the day, alasan dari AG mengambil Cloud artinya mereka ingin insurance late game, mereka mau asuransi late game yang lebih pasti lagi untuk bertanding nanti ketika Yuzong dan juga Lilia lebih bisa bermain di stage mereka. Dan inilah dia untuk game kedua, langsung saja Pak Pulung dan juga Ranger Mas, take it away. Alright, thank you Profesor Kami yang terhormat. Kali ini kita back to the game. Bigetron Alpha masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan di game kali ini. Dan juga tentunya Cloud memang betul ini bisa memberikan area of effect damage, bisa damage per second. Tapi lihat Rainbow seperti yang udah aku duga bakal berada di arah mid lane. Dan seorang Max akan seorang Matt akan menggunakan Parsha, tapi ternyata salah satu invasi ke arah jungle belum dilakukan oleh para pemain dari tim RRQoshi karena tahu lihat ada informasi yang diberikan dan defense telah dikeluarkan, tapi bahkan Rainbow dengan flickernya menuju ke arah belakang. Ini salah satu hal yang gak baik. Kenapa? Udah ada informasi diberikan, tidak ada flicker dan orange buff dari tim Bigetron Alpha masih terbuka dengan sangat bebas. Apakah akan ada invasi? Ternyata tidak. RRQoshi menurunkan tempo permainannya, tidak mau terlalu terburu-buru karena di sini Albert bukan menjadi serigala berbulu domba, tapi menjadi ninja Hattori, Pak Bulu. Mendaki gunung, lewati lembah, waduh, sungai mengalir indah ke samudra. Bukan seperti itu kan lagunya. Cuman kalau gue melihat bagaimana pick-pickan yang udah diambil oleh Bigetron apa di saat mereka menemui kesulitan dan melihat bagaimana pick yang udah diamankan oleh RRQoshi, comfort hero adalah solusinya. Itu menurut gue nih Oji ataupun Profesor KB. Comfort hero ataupun rumah, feel like home. Karena rumah ataupun kenyamanan itu adalah kunci dari segalanya. Dan sekarang kita lihat aja udah ada Tyrant Defense tadi langsung lompat ke bagian depan, tapi langsung balik lagi ke belakang dengan bouncing ball yang dia miliki. Cuman dengan shadow killnya first blood pun langsung diamankan. 2 orang sekaligus dari Bigetron Alpha harus kehilangan nyawa di menit yang belum masuk kedua ini, Profesor dan juga Oji. Ya, seperti yang aku bilang bahwa template-nya, textbook-nya Hayabusa akan sangat amat memberikan pressure apalagi di early game untuk seorang Cloud. Saya balik lagi, kalau misalkan mereka berhasil untuk membawa ini ke late game, mereka punya Cloud, mereka punya Varsha, artinya late game insurance mereka lebih pasti dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata Sin yang akan menjadi korban karena ganking yang dilakukan ke arah bawah akan membuahkan hasil untuk kill, tapi tidak dengan objektifnya karena dari sisi turret ini masih jauh banget untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Sementara mereka harus kehilangan Turtle di menit yang kedua, Ranger Mas. Alright, dan bahkan dari bottom lane seorang Brans kali ini belum mendapatkan purple buff-nya. Lihat, purple buff-nya terreset begitu saja. Finn seorang diri. Lihat, Brans langsung kabur dengan mirror image-nya. KYY pun harus mau nggak mau harus ganggu pergerakan dari seorang Finn. Tapi ternyata di sana Coach Shadow udah mulai masuk. Belum ada shadow kill. Ditahan begitu saja. Satu buah shadow kill ke arah depan, ke arah belakang. Kembali lagi dan Vader Strike berhasil menjemput Dalian Lilia was a little girl. Kali ini berhasil kabur dari satu buah Vader Strike, berhasil kabur, tidak berhasil ditumbangkan begitu saja. Tapi Pak Pulu di sini concernnya adalah Bigetron. Kita tahu adalah tim yang sangat-sangat kuat untuk membawa game ini ke arah late game. Dan karena mereka pede akan hal itu, mereka mampu menggunakan seorang Cloud dan tinggal mereka mengeksekusi. Karena kalau menurut aku bilang, kalau misalnya Brans nanti bisa sampai ke late game, kalau Brans mampu bisa berada masuk ke arah backline dengan posisi terbuka dan bebas, ini sangat-sangat tidak bisa ditahan oleh RRQoshi. Dan bahkan langsung ada Tyrant dikeluarkan begitu saja bersama dengan satu buah triple sweep, planting 2 ke arah belakang dan bahkan memberikan hasil. Para Rainbow dapat 1 poin dan lagi-lagi Bangsin harus tumbang. Meanwhile di tengah sana Albert masih mendapatkan 1 poin. Setidaknya ada oleh-oleh untuk para pemain dari tim RRQoshi. Papul dan Papul silakan. 1 untuk 2 player lewat Pike barusan ini akan menjadi hal yang sangat cukup worth it untuk bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Lihat aja di atas sana dengan Black Dragon Form dia mencoba untuk menyelamatkan diri tapi masih ingin lebih, mencolek sedikit ke arah Xbox-nya, maju lagi. Udah ada hardcut dari Angela yang langsung masuk ke arah tubuh dari Uzong-nya. Dia pun tidak bisa bertahan, bahkan untuk Angela-nya tertinggal. Masih ada Clay yang bisa memberikan backupan. Tidak jadi, kehilangan player jauh lebih banyak sekali. Hanya saja di bagian tengah KYY hampir bisa dihabiskan oleh Alpha dengan menggunakan Hayabusanya. Sedikit lagi HP tersisa dan juga KYY pun menjadi korban untuk kali ini, Oji.
Miscalculation yang dilakukan oleh seorang R7 kali ini menumbangkan dia di arah top lane. Tapi ternyata Albert menukarnya lagi dan lagi. Albert ini memang sayang sama abang-abang alien ya. Kenapa? Karena Albert selalu memberikan hadiah-hadiah ketika RRQ Hoshi ditumbangkan. Oke, gue kasih lo buah tangan, 1 poin kill, 1 buah turtle. Itu hadiah yang cukup baik dan cukup indah untuk abang-abangnya. Tapi di depan lane sana, lihat, Sin gak bisa keluar rumput. Dan bahkan PYN kali ini bersama dengan Clay udah berada di arah bottom lane. Apakah Sin bakal maju ke depan? Rainbow juga sudah berada di arah rumput. Siapa yang melakukan ganking untuk pertama kalinya? Rainbow memberikan informasi di sana ada 3 orang. Matt, ganteng, mundur yuk ganteng gitu Pak Pulung. Kalau ganteng mundur ya. Berarti kita-kita yang tua-tua ini ya udah maju aja gitu. Tapi walaupun tubuhku tua tapi tidak dengan cintaku yang bisa bertahan sepanjang masa ya. Oci dan juga KB kalian dengarkan itu. Oke, walaupun tubuhku rentah tapi akan kubela perjuangan cintaku sampai ke titik nafas terakhir. KB Pulu dengar itu. Iya, walaupun bisa dibilang tertinggal dalam waktu yang lama, tapi kita akan bertemu di waktu yang terbaik nantinya. Itemization ya, kita bisa lihat ada Immortal yang cukup unik dari Ripo, tapi kali ini Triple Swift dan Teamfight kali ini bakal menjadi kerugian kalau seandainya RRQ Hoshi akan kalah di Teamfight kali ini, Ranger Mas. Oke, tapi ternyata di sana seorang Albert muncul ke arah belakang. Bang Sin datang mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan dan berhasil 1 untuk 1 lagi. Pertukaran Brans menuju ke arah belakang. DMS-nya belum bisa diterima. Rainbow gak bisa ngapa-ngapain, gak punya triple sweat dan bahkan 1 buah pin turret yang berharga seberharga kamu di mata aku sudah dihilangkan begitu saja. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha tak mampu menahan semua damage yang diberikan. Dan jangan lupa buat kalian semua, lihat di top lane sana ada Bang Sin memberikan damage begitu saja. PDS mencoba digocek, tapi ternyata berhasil di-decoy dan kill sprint didapatkan. MVTT ganteng dong, jago banget. Dan bahkan lihat Bang Sin yang sudah tumbang sekarang berada di snake video shutdown didapatkan. Dan lupa tuh momen kalian seperti momen yang tadi, 3 versus 1, 1 versus 3 clutch situation terakhir kalau kata Profesor KB. Silakan. Iya, ini menjadi kerugian banget, apalagi kalau seandainya mereka emang benar-benar harus kehilangan banyak banget momentum. RRQ Hoshi nggak boleh kalah dari segi kuantiti karena mereka membawa Angela di sini Pak Pulung. Dan kalau misalkan kita melihat dari menit yang ke-6 balik lagi di 2 turtle pertama, RRQ Hoshi unggul karena mereka mengamankan turtle-nya. Tapi sekarang Bigetron Alpha lah yang sedang memegang kendali. Ingat, hati-hati Brans, kalau dia dikasih farm terus-terusan di late game nanti, Albert yang malah nggak main sama sekali. Walaupun ada Shadow Kill, Brans bisa mengkontes dengan Win of Nature. Natural contest dari Hayabusa sendiri kita tahu sendiri akan sangat amat mengganggu dan menghentikan timing, karena kita tahu sendiri Shadow Kill ini adalah pedang bermata 2. Kalau seandainya connect, apalagi untuk satu hero, tentu bakal sangat amat menyakitkan. Tapi kalau ternyata tidak connect sama sekali, apalagi ada Wind of Nature, hanya akan menjadi perjuangan sia-sia. Oke, perjuangan sia-sia kali ini kita lihat apakah berhasil dilanjutkan oleh seorang Albert dengan shadow kill-nya. Tapi seperti udah ada 1 buah anti Quiras kali ini yang bakal lebih tebal lagi untuk seorang KYY yang tidak mungkin bisa di-solo kill kembali oleh seorang Albert. Bahkan Calamity Reaper untuk seorang Bang Sin, itemnya Profesor KB. Iya, kali ini kalau misalkan kita melihat juga dari 1 buah Calamity Reaper tentunya udah sangat amat mengkontes, apalagi dari true damage yang dimiliki dan mana regen yang sangat amat tinggi, membuat nantinya Sin akan sangat kuat di teamfight jangka panjang. Dia juga bawa Purify, jadi baik KYY, Rainbow ini bisa dibilang tidak akan berfungsi sama sekali dari sisi powernya, apalagi di sana ada 3 Purify yang sedang ready. Sementara itu hati-hati menurut aku melawan R7, karena entah kenapa walaupun R7 dengan KDA-nya 0-20, tapi Petrify ini sangat amat mengganggu untuk Brans. Dia bisa saja terkena Furious Dive, dan bahkan ini entah kenapa Finn juga harus lebih berhati-hati karena dia tahu kalau misalnya dia 1 kali Blazing Duet, dia mungkin akan hilang terkena Brans. Oke, lihat sini berhasil kabur, Blazing Duet keluarkan tapi berhasil tumbakin 2 orang. Finn langsung menuju ke arah belakang. S7 menjadi pilihan. Shadow Kill dikeluarkan, Fragment tak bertanda, bakal tumbas dengan Profesor KB. Harus berhati-hati, BDSX telah dikeluarkan, tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka harus mundur. Mereka kehilangan saking mereka kehilangan Brans King. Brans King kali ini tidak bisa bertahan pas Brans ternyata gagal untuk mengawal pergerakan dari sang presiden Brans Pak Pulung.
Ya sebelumnya nih udah ada player gold Felipe mandiri dengan branch peloreal goldnya jauh lebih tinggi. Hanya saja tadi ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Clay itu bagus banget. Dia nahan Black Shoes-nya untuk bisa mempertahankan pergerakan dari Cloud agar tetap berada dengan dirinya. Di saat itu ada timing yang sangat pas juga R7 yang udah dimasukin oleh Hardguard, yang dimasukin langsung oleh Angela-nya itu bisa menabrak langsung, memberikan damage terhadap branch. Branch pun menghilang lewat fight barusan. Seperti itu Profesor KB, dari apa yang gue lihat barusan, bener apa enggak tuh kira-kira? Ya, yang sudah aku prediksikan juga bahwa sebenarnya walaupun R7 dari tadi ya KDA-nya tidak terlalu baik dalam konotasi 0-2-0, tapi dengan Petrify yang ia bawa ini cukup mengerikan karena Brands di backline tentu akan sangat amat bisa dibilang berbahaya sekali, apalagi dengan kita tahu sendiri itu ada slow effect dari Clay dan tidak adanya battle mirror image membuat damage dealt dari Clay bahkan tertinggi untuk di game kali ini di 10 menit game kita. Walaupun di level 10 yang bisa dibilang belum menyentuh ke level belasan 11-12, tapi entah kenapa slow effect yang diberikan ke arah KYE aja udah sampai dengan 49.000 dan bahkan mendinai banyak sekali kemungkinan bagi teman-teman Bigron Alpha karena apalagi udah ada glowing one, bakaran damage dari Clay tentu akan sangat mengganggu Purify and that's team fight kali ini Ranger Mas. Oke, langsung coba dipasang begitu saja. Sanity telah keluar oleh seorang Ripo, tapi lihat R7 ke arah belakang. Burung dari seorang Matt menjadi pilihan. Brans masih mengeker. Brans masih menyimpan sebuah blazing duet yang akan dia keluarkan begitu saja. Informasi telah diberikan oleh seorang Albert di depan sana. Ada seorang Brans. Tapi para pemain dari tim Anarchy mereka nggak punya source skill. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga nggak mau lord. Yang pasti mereka akan memaksakan ke arah Ripo. Brans mencoba take over. Valistar telah dikeluarkan. Immortal ini tidak pakai satu buah blazing duet. Brans telah dikeluarkan begitu saja. Albert siap stand di arah belakang, mencoba mencuri tapi triple swipe yang fight from Rainbow. Shutdown pergerakan dari seorang Albert. Triple swipe yang ditahan. Trigger disiplin yang dilakukan. Rainbow berhasil memberhentikan pergerakan memberhentikan pergerakan Albert. Mencuri seorang Brand kali ini. What a play from Rainbow. Bukan sembarang murid Profesor KB. Kali ini kita lihat Lord sudah dicicil. Lord coba dibuka. Karena dikeluarkan. Fin menjadi pilihan. Purify telah dibuka. Gak bakal kayak udah tidak bisa apa-apa. Tapi lihat Mega Kill mendapatkan Retribution dan pakat Lordnya kali ini reset kembali. Reset kembali. Nggak mau terlalu terburu-buru. Tidak ada Retribution ternyata. Mereka berdua semuanya lebih memilih untuk mundur. Kalau bahasa Inggrisnya retreat Pak Pulung. Iya, ini adalah tematif yang udah langsung diamankan oleh masing-masing player loh di dalam kedua tim ini, Profesor. Seperti apa ini itemnya? Ya, Malefic Roar di itemization kedua dari Rainbow. Dia mau mainin penetration secara full. Sementara itu Wind of Nature sudah selesai diamankan oleh Brand. Satu item yang menurutku sangat amat baik. Dan dia mau go ke arah si Halberd karena dia tahu dia adalah salah satu damage dealer dari Brands-nya yang bisa merontokkan Frostmourne Shield serta absorb damage dari Hardguard. Dan mungkin tim fight-nya akan berlangsung kalau seandainya mereka mau maksa kali Ranger Mas. Oke, kali itu telah dikeluarkan. Lihat Matt yang menjadi pilihan dari seorang naga. Burung di sana memiliki ke arah belakang. Kayak menjadi pilihan. Ditumbangin satu, tapi ternyata R7 menjadi korban kedua di pertandingan kali ini. Kayak langsung ada poin tarung ke arah belakang. Flame shot dikeluarkan gak kena siapapun. Clay membuat barikade. Lihat Bigetron Alpha seperti terkena lumpur lapindo. Mereka tak ada yang bisa berjalan. Mereka menuju ke arah belakang. Burungnya tersurat di arah top lane. Dan bahkan ini 2 poin penting untuk tim Bigetron Alpha yang harus hilang. Rainbow bakal coba ke arah belakang. Bang Sin mencoba memberikan damage tapi ternyata Bang Sin gak kuat. Seperti yang Profesor KB telah bilang, ini OTW ke si Halbert. Bang Sin gak bakal bisa nahan semua damage yang diberikan oleh seorang Bang Brans. 40. Yap. Ini dia. Ripo-nya pun udah akan mencari informasi untuk bisa melihat ke area lore. Akankah lore ini bisa diamankan? Namun sementara itu udah ada Lassie Sanity langsung di pop up. Meledak sudah. Belum mau terlalu maju. Ada Pra juga di bagian belakang. Terra Ripan pun dikeluarkan. Finnya hanya bisa melihat dari kejauhan. Peperangan akan pecah sesaat lagi karena Black Dragon Bomb-nya siap untuk langsung mendarat. Memberikan Furious Death ataupun untuk Dragon Tail-nya. Sedikit lagi. Tapi menghilang sudah. Lord-nya pun langsung berhasil diamankan. Dan shutdown pun berhasil nggak bisa lagi mengamankan dirinya. Sementara Ripo berhasil menghilang. Tapi R7 wipe out Doji. Ini bencana dan lihat Kati dilakukan oleh seorang Albert karena mereka lihat di arah bottom lane para minion yang mendorong Bigetron Alpha terkena wipe out untuk kali ini. Dan apakah sang raja tetap menjadikan Bigetron sebagai klisi? Percobaan TTC Anarchy Osi